Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 4 Kendari. Saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Kesimpulan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, arti dan maksud pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak. Pengajaran tidak sama artinya dengan pendidikan. Pengajaran merupakan salah satu proses pendidikan, di mana pengajaran adalah kegiatan memberikan ilmu atau faedah yang bermanfaat untuk kecakapan hidup anak, baik lahir maupun. Jadi, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan juga merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Dan pendidikan merupakan tempat berlatih dan tumbuhnya nilai kemanusiaan agar kita menghasilkan manusia merdeka, yaitu manusia yang hidupnya tidak tergantung pada orang lain, baik secara lahir maupun batin, akan tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri. Pendidikan ibarat petani. Seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tetapi tidak dapat mengubah menjadi jagung. Meskipun pertumbuhan padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi, misalnya menjadi jagung. Setiap anak memiliki kemampuannya sendiri-sendiri. Tinggal kita mendampingi, memoles untuk menjadi luar biasa. Guru hanya menuntun, mengarahkan, dan memantau tumbuh dan berkembangnya anak sesuai dengan kekuatan kodrat anak. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara berkata, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Lingkungan keluarga adalah tempat utama yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Karena teladan, tuntunan, dan pengajaran berasal dari orang tua. Dari lingkungan keluarga pula, budi pekerti anak dapat terbentuk. Budi berasal dari cipta, rasa, dan karsa, sehingga menghasilkan tenaga yang disebut dengan pekerti. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan saat ini, yaitu bagaimana menjawab tantangan revolusi 4.0. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru hanya menuntun sesuai dengan zaman saat ini. Pembelajaran abad 21 yaitu terdiri dari kolaborasi, berpikir kritis, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Untuk menghadapi abad 21, kita harus melakukan perubahan. Ada 3 filosofi perubahan. Yang pertama, kodrat keadaan, yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Terakhir, yaitu budi pekerti. Pendidik harus berorientasi penuh pada anak, seperti keharusan memandang anak dengan rasa hormat, sesuai dengan asas taman siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, dan tidak untuk meminta sesuatu hal. Tujuan kita hanya pada murid, dan murid. Refleksi mengenai pemikiran Ki
belajar Dewantara pada modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya mengajar dengan menggunakan metode teacher center, metode ceramah, dan fokus pencapaian kognitif saja. Sehingga tidak jarang siswa saya di kelas banyak yang mengalami susah memahami pelajaran, mengantuk di kelas, bahkan mereka kelihatan tampak bosan. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ada beberapa yang harus saya terapkan, seperti guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusannya. Kemudian guru mengamati bakat dan karakteristik murid dan memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang akan segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, seperti merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu kolaborasi, berpikir kritis, komunikasi kreatif dan inovatif. Ketiga, pembelajaran yang berorientasi pada anak, serta menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan anak. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.